Indonesia. Sebagai pelajar, aku dan teman-teman ingin punya kesempatan lebih, mendapat pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Bukan hanya tentang jauh dekat atau ada tidaknya sekolah, atau soal buku yang kubaca, tapi tentang bagaimana aku dan sesama pelajar dari Sabang sampai Merauke, di kota hingga desa, bisa merasakan pendidikan yang setara, untuk belajar, bertumbuh kembang, dan bercita-cita tinggi. Karena aku sadar, potensi dan aspirasi kami adalah masa depan negeri ini. Nyatanya, tidak semua dari kami punya kesempatan yang sama, merasakan pendidikan sekolah atau madrasah yang berkualitas. Ada hambatan jarak yang jauh, daya tampung tidak tersedia, ataupun yang tak terjangkau. Teman-temanku yang berkebutuhan khusus juga masih sulit masuk dan menuntaskan sekolah. Kami butuh akses pendidikan yang berkeadilan. Wajib belajar 13 tahun adalah kebijakan esensial yang mendorong akses pendidikan yang lebih berkeadilan. Karena kebijakan ini akan memastikan pemerintah menjamin tersedianya sekolah dan madrasah berkualitas, serta terjangkau untuk semua anak, dan setiap anak dari satuan pendidikan setingkat PAUD hingga SMA, SMK, atau madrasah aliyah. Aku dan semua teman-temanku tidak sekedar ingin sekolah, tapi kami ingin belajar bermakna dalam iklim yang sehat tanpa kekerasan. Menantang kami berpikir kritis, bukan sekedar menghafal, terbiasa bertanya dan mengemukakan pendapat, secara bergotong royong memecahkan masalah sesuai konteks lingkungan. Pembelajaran yang bermakna sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan anak perlu terus diwujudkan di semua ruang kelas. Anak yang menjadi subjek dan berdaya dalam proses belajarnya akan menguatkan keimanan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, kemandirian, kemampuan bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Perkenalkan, mereka adalah guru-guru kami yang memilih peran mulia ini dan percaya bahwa kompetensi mereka sangat menentukan capaian kompetensi kami. Masih banyak kesulitan yang dihadapi guru dalam beradaptasi membimbing generasi kami dan mengembangkan karirnya dalam profesi. Benar, guru berkualitas belum tersebar secara merata, sehingga anak-anak di sebagian satuan pendidikan dan wilayah terpinggirkan tidak mendapatkan guru terbaik sesuai kebutuhan. Selain distribusi, sebagian guru di satuan pendidikan negeri maupun swasta juga masih perlu diperjuangkan kesejahteraannya. Sebagian dari kami akan langsung bekerja setelah selesai sekolah menengah. Maka, kami perlu keterampilan agar siap, bukan hanya untuk pekerjaan yang pertama, tapi menjadi insan yang berkontribusi dan terus beradaptasi. PSPK merekomendasikan kemitraan yang menyeluruh antara SMK dengan dunia kerja. Bukan hanya dalam program magang jelang kelulusan, tapi mulai dari perancangan pembelajaran, penguatan kompetensi esensial dan vokasional, perlu ada pendampingan kewirausahaan. Lulusan pendidikan vokasi dapat menjadi individu yang berdaya untuk dirinya dan masyarakat di sekitarnya. Ada juga beberapa temanku yang memilih pesantren dan mendalami pendidikan Islam bersamaan dengan berbagai mata pelajaran. Sayang, banyak teman-teman santriku yang kelulusannya tidak diakui, sehingga tak mendapatkan dukungan melanjutkan pendidikan ataupun mencari pekerjaan. Ya, benar. Meski pesantren menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, ijazah lulusan pesantren belum sepenuhnya diakui atau terrekognisi. PSPK merekomendasikan adanya kebijakan yang mengatur rekognisi lulusan pesantren sehingga mereka memiliki kesempatan melanjutkan belajar ataupun bekerja sebagaimana lulusan jalur pendidikan lainnya. Sementara, teman kami yang ingin melanjutkan kuliah, sebagian harus merantau ke Pulau Jawa. Biayanya pasti mahal sekali ya, untuk dapat kuliah di perguruan tinggi berkualitas. Padahal,
Jika kami dapat kuliah di kampus yang berkualitas dengan biaya yang lebih terjangkau, kelak kami bisa berkontribusi untuk pembangunan di daerah kami dan untuk Indonesia. PSPK percaya agar setiap anak dari kelompok sosial manapun dapat mengakses pendidikan tinggi tanpa hambatan. Maka proses seleksi yang lebih berkeadilan dan penambahan jumlah perguruan tinggi di luar Pulau Jawa sangat relevan untuk dilakukan. Namun tantangannya bukan hanya soal jarak dan biaya. Ada persoalan yang lebih mendalam lagi, yakni tentang tata kelola dosen. Saat ini dosen tidak hanya menjalankan tridharma, tetapi juga bertanggung jawab terhadap beban administrasi sebagai ASN. Diperlukan perubahan kebijakan yang mengatur beban kerja dosen, termasuk beban tridharma yang sebaiknya melekat pada institusi, bukan individual dosen. Dan profesi ini juga perlu dibedakan dengan ASN pada umumnya. Maka perubahan sistemik pendidikan tinggi kita menjadi penting untuk memastikan biaya kuliah lebih berkeadilan, sebaran perguruan tinggi berkualitas di luar Jawa semakin banyak dan relevan, dan kualitasnya membawa lulusan semakin berdaya untuk membangun bangsa. Layaknya pohon yang tumbuh dari benih, kami pun ingin tumbuh, berbuah, dan bermanfaat untuk orang lain. Begitu juga kami, berharap buah dari pendidikan kami dapat bermanfaat untuk orang lain dan negeri ini. Untuk itu, kami butuh dukungan, ekosistem pendidikan yang berpihak kepada kami, anak Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan akan memberi dampak nyata kepada anak Indonesia apabila didukung oleh faktor-faktor pemampu seperti kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, juga kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Kapasitas para pemangku kepentingan yang akan mengimplementasi kebijakan juga menjadi faktor penting. Tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan anggaran dan komunikasi publik yang membangun pemahaman bersama tentang pentingnya kebijakan tersebut. Terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyusunan rekomendasi kebijakan pendidikan 2025-2029 untuk pendidikan berkualitas, berkeadilan, dan berpihak kepada anak.